memberkati. Kita masih orang-orang yang hebat, orang-orang yang berbahagia, ya. Firman Tuhan katakan bahwa roh menurut kami dari lemah. Dan kita kalau dengar firman, aku menyerahkan, aku melakukan firman. Tapi jangan melawan. Tapi yakinlah kalau kita benar-benar mencintai Tuhan di dalam, mengenal setiap pengorbanannya, maka kita tidak akan ragu, ya. Kita tidak akan ragu, tidak akan goyah. Selamat datang bagi keluarga dan Yudis, ya. Berbagai kita mereka dari Sibulga, ya, Garuga. Ada di sini orang Sibulga dari orang Sibulga. Lokasi itu, ya. Nanti mereka bisa apa? Kita berdoa supaya dia dimana sedia takut akan Tuhan, kita di tempat ini bersama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Kita baca di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-14. Sudahnya yang biasa kita dengar, tapi kita mau ini tetap melakukannya. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38. Saya baca. Kalau kita sama-sama membacanya, ya. Kalau dia semua mendapatnya, dan kami himbau kepada kita jemaat, kalau bisa bawa Alkitab, ya, bawa Alkitab, jangan lupa. HP itu bagus, tapi yang bagus lebih Alkitab itu. Yang sampai mati nanti, ya, yang menjual Alkitab, nggak ada lagi yang beli, ya. Nah, Alkitab ini khusus. Nanti kalau itu HP bisa saja menyusup yang lain, ya, menyusup bisa yang lain. Kita diri kita pikir benar-benar dia menikmati firman Allah, padahal sudah lain dipercaya, ya kan? Tapi di sini nggak ada, ya. Nah, Tuhan, kita membaca sama-sama Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38. 1, 2, ya. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dari lemah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata. Silakan dulu saudara, saudara dikasih. Kami buat tema di sini, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Sudah dikasih, kalau kita lihat ya masa-masa sekarang ini, bahkan mungkin setiap kabar-kabar peristiwa yang terjadi, ya, kejadian-kejadian tidak pernah kita dengar, kita lihat, mungkin bisa menggoyahkan iman seseorang. Apalagi dalam keadaan ada pertempuran di sana, ya, bisa juga terjadi di mana-mana. Tetapi sudah dikasih, kita mungkin goncang iman kita. Banyak orang, ya, lebih ada untuk mendengar itu bersungguh-sungguh. Banyak orang memaki-maki, ya, banyak orang berkelahi, bahkan yang lain, ya, yang lain saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan saudara, berjaga-jaga dan berdoalah. Kita diperingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa saudara dikasih? Bahwa keadaan baik dalam lingkungan kita, baik dalam Indonesia kita, ya, semakin banyak perang saudara, kita semakin sulit merasakan walaupun mereka di sana. Bukan hanya minyak lagi nanti yang pakai harus ini berbeli. Nanti bagaimana firman Tuhan ya digariskan mau digenapi bahwa dikatakan belanja nanti bisa harus pakai apa? Terserah mereka. Kalau tidak ada tidak bisa belanja. Tetapi sudah dikasih mendengar itu semua kita tidak, jangan kita goyah. Tetapi Tuhan ingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sebab apa?
penderitaannya, karena ia berkorban untuk kita saudara. Menjelang itu saudara dikasih bahwa dia ajak muridnya 3 orang, yaitu Yakobus, Petrus dan Yohanes. Mereka dikatakan berdoalah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara dikasih, di saat mereka di sana saudara, di mana ketiga muridnya ini mereka ngantuk saudara, mereka tidur saudara dikasih, tidak berdoa, sehingga Tuhan Yesus membentak daripada ketiga orang ini. Tidakkah sanggupan, tidak mampukah kamu berdoa dan berjaga-jaga, berdoa untuk bersama dengan Tuhan? Tidakkah kamu sanggup? Mereka tertidur gelap. Tetapi sudah dikasih, di mana satu rancangan, di mana Kayafas bahkan imam-imam untuk menangkap Tuhan Yesus, untuk menyiksa Tuhan Yesus. Ada mereka merancang itu semua. Tuhan tahu itu saudara, sehingga diperingatkan kepada murid-muridnya supaya berjaga-jaga dan berdoa untuk menghadapi. Tetapi ketiga murid ini yang sekalipun mereka sudah murid, sudah terkenal saudara, mereka dikatakan tertidur. Mereka tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu, tidak mampu mereka menghadapi cobaan-cobaan itu, sekalipun mereka sudah murid. Bagaimana kita yang ada saat ini? Apakah kita sudah berkata, aku sudah dengan Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita lakukan saudara untuk membalas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu besar? Ngantuk ini saudara sangat berbahaya. Untuk mendengar firman juga ngantuk sangat berbahaya. Saya sering katakan itu, pada saya katakan, karena dia ngantuk terus, akhirnya saudara dibangun temannya, tiba-tiba ada pertanyaan dari Tuhan Yesus, dari pendetanya, sebenarnya tentang firman. Tetapi temannya katakan, bangun, di mana kau kata om itu lahir, katanya. Coba saudara memperbantukan. Akhirnya apa dikatakan? Saya belum betul lahir, katanya. Padahal yang ditanya bukan itu saudara. Belum betul, semata tawa. Sangat berbahaya. Bahkan dalam kitab ada yang jatuh karena baunya, jatuh dia tertidur, sudah dikasih sehingga jatuh. Saya boleh kutip ada satu saya baca, yaitu tentang tertidur ini, di mana ada satu bukit yang tinggi 1.700 meter tinggi, bukit ini. Tapi dikatakan ini sudah dikasih namanya adalah Terodel Borego, atau kalau bahasa kita Bukit Domba, tahun 1862. Pasukan Perancis datang saudara untuk menyerbu Meksiko, di saat mereka berkemah di taman, yaitu Orinjaba, di taman Orinjaba. Orang Meksiko ini sedang berada posisinya di bukit itu saudara, di dalam bukit itu, sehingga saudara dikasih di mana dikatakan jenderal dari pasukan Meksiko ini lalai untuk menjaga jalur masuk menuju puncak bukit itu. Dia lalai, jenderalnya lalai juga, termasuk itu tertidur. Lalai saudara, sehingga apa yang terjadi saudara? Akhirnya tentara Prancis menyerang dan membunuh mereka 2.000 orang. Mereka tewas karena tertidur. Jadi bahaya yang tertidur itu saudara. Kalau sempat ada firman Tuhan saudara dikasih, lantas dia tertidur saudara, orang sudah datang, ayo sama-sama kita, Tuhan Yesus sudah datang menjemput kita, maka dia akan tertinggal, tertidur, lemah imannya. Sementara bahwa imam-imam para algoritma sudah datang untuk menjemput, untuk menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, tidak sanggupkah kamu berdoa, berjaga-jaga hanya 1 jam?
enak makan kan? Kenapa? Hanya berdoa aja kerjanya, nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya sampai itulah yang saya bilang tadi, yang pas dia panen dibawanya perpuluhan tadinya 4 goni yang plastik ya, goni gula ya, bukan goni gula yang besar ya, dibawanya biarkannya tante ini nggak berjemur ya, semua padi itu sudah berjemur, tapi ini tante supaya tahu dulu tante merasakan bagaimana kami panasnya di dalam ini ya, nggak apa-apa, puji Tuhan ya kan, puji Tuhan dalam hati saya kayak gitu ya, supaya tahu saya juga nak petani dulu, saya pikir terus kurasakan ya, tetapi minggu depannya ya pas saya pinjam di sini untuk jemur padi ya, akhirnya dia datang, dia katakan, apa yang mau kakak jemur, katanya ini padinya, udah kalau kopi katanya, tadi dibilangnya nggak dijemur pun katanya, belum, udah hancur nanti, udah diapa yang jemur ini, dibilang berarti supaya aku saya itu ya kan, nggak apa-apa. Minggu depannya mau ibadah, dia datang ketawa-ketawa. Nah ini dapat berkat ini, ketawa yang saya tunggu dia kan, dapat berkat ini. Ketawa di sini, loh dapat berkat ya bagi-bagi ya. Kok ketawa, saya bilang, makin ketawa dia lagi. Loh, berarti makin banyak ini berkatnya, saya bilang. Ya, banyak berkatnya, saya bilang, makin ketawa dia. Ya, akhirnya dia bilang sama aku berdosa tante, kenapa? Yang saya pikir angkat itu ya, yang belum dijemur itu sudah dilengkannya, yang enggak dijemur yang 4, yang lain sudah dijemurnya semua dia punya. Rupanya dibilang salah angkat, bukan salah angkat, Tuhan yang mengangkat itu, saya bilang ya, karena apa sih itu ya, makanya kalau sama Tuhan jangan anggap sepele, saya bilang ya, beri yang terbaik bisa dikasih, tapi jangan ada karena supaya dirasakannya ya. Jadi tadi Tuhan bentak itu Petrus bahwa ketika orang ini dibentaknya, tidakkah kamu sanggup berdoa? Saya pikir kalau dipikir ya, coba 2 jam kita kerja, 2 jam bekerja, mungkin kita sanggup, tapi kalau berdoa terus untuk 2 jam bagaimana? Ya, sanggup nggak saudara? Kalau hanya sekali itu para pelayan nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau setiap pagi, saya takut kalau tiap pagi apakah berdoa atau tidak ya. Tiap pagi harus kita berdoa, apalagi zaman sekarang ini saudara. Kalau enggak kita buat berdoa saudara, kita akan bisa goyah iman kita, ragu iman kita ya, ragu. Jadi saudara dikasih di dalam kehidupan sering kita mendengar itu dan melihat berita-berita yang begitu menakutkan, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang beriman, iman kita apabila itu berkualitas, maka saudara dikasih, kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu takut apapun datang itu saudara. Kita mau tetap cinta kepada Tuhan, amin. Cinta Tuhan. Mudah-mudahan seringkali hilang dari anak Tuhan, iya kan? Bisa dibayangkan aku waktu dari tawamu ya di Pantai Osa ini, dulunya dari ini, dari ini, mulai tahu semangatnya luar biasa ya, berglori saudara dikasih, sampai dia kesaksian ada bersaudara, dia bersaksi saudara ya, aku sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan, sekali DPD tetap DPD. Ada masalah? Padahal sudah tahu firman Tuhan katakan, siapa yang mengikut aku, pikullah salibku. Tidak ada janji Tuhan bahwa langit itu selalu biru, jalan itu selalu hangat, tetapi ada tikungan. Tetapi lewat tikungan yang kita mau lewati, maka iman kita semakin dewasa. Tikungan itu adalah masalah, persoalan, mungkin penyakit, bahkan yang lain saudara ya.
lari dari masalah, berarti dia masih anak bayi. Dia harus saling, ya, harus diberi makanannya sehingga lemah. Kurang kuat, kalau makan bubur lemah. Coba kita kalau bertinju sama orang Cina, bubur dimakan, pasti menang kita, ya. Walaupun daging babi terus dimakan setiap apa, tapi bubur. Kenapa orang Batak ini keras? Kalau bisa mampu segala kenapa? Nasinya, kalau ingat kalau di rumah bapak kami nasi harus bisa sering gitu juga. Gula sedikit nggak ada yang mau makan, ya. Apalagi kalau sudah marah, udahlah, ya. Gula sedikit ada, mama saya bisa dipecahkan, kan? Tapi lainkan itu, nggak mau itu makannya. Sama, kalau sudah nggak, ya makanya kalau ibu-ibu itu jangan ada saya lihat karena kami bertamu, kayak mana bentuk peri kayak itulah dibikin dipancing. Jadi kayak mana ibu-ibu ini saya pikir, ya kan? Mana bapak kami yang cerewet, dia kalau pas waktu panasnya itu, kalau udah dingin saudara, kita hari nasi sulit, capek kita, iya kan? Iya, yang pengalaman. Nah, itu. Tapi kalau pas waktu panasnya itu baru masak dia, udah masak dia memang baru kita gampang. Keluar semua sama dari bawahnya itu langsung gampang. Nah itu sudah pengalaman ini. Bapak kami kalau sempat nasi kali hari, nasi jangan lupa hari, gitu terus, ya langsung itu. Jadi udah kebiasaan ditanamkan. Kalau nggak di rumah saya kita yang nasi agak udah, saya di kalian tuh gitu, ya kan? Jadi saudara semua, ya semua seperti Tuhan mengarahkan, memperingati, ya. Kita boleh melihat zaman-zaman sekarang ini pembunuhan itu sudah biasa. Pembunuhan, kalau dulu sempat ada pembunuhan tuh, iya, begitu ya. Kalau sekarang ada pembunuhan di sana ya biasa, jangan itu biasa. Hamil di luar pernikahan rahasia umum sekarang, tapi jangan, ya itu sudah rahasia umum, banyak. Bukan lagi rahasia umum udah. Yang penting kita sebagai anak Tuhan, kita buktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Amin. Mempermalukan nama Tuhan. Pada waktu itu saudara, Yesus karena dia tahu bahwa hidupnya, bahkan pelayanannya tidak akan lama lagi saudara, dia akan disiksa, bahkan yang lain. Sehingga dia memperingatkan kepada murid-muridnya, saya Yesus mempersiapkan diri, ya, di dalam penderitaan kematiannya. Bahkan saudara terkasih untuk berjaga-jaga. Makanya diingatkan berjaga-jaga dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa ada cobaan? Itu Tuhan tidak pernah memberi pencobaan kepada anak-anaknya, tidak pernah memberikan anaknya atau penderitaan kepada anak-anaknya. Tetapi karena kita, ya, karena kita lalai, apa yang diperintahkan oleh Tuhan tidak pernah kita turuti saudara, sehingga Tuhan izinkan itu kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Maksud Tuhan bukan untuk mematikan kita, tidak, supaya kita, ya, lebih datang lagi kepada Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Jadi masalah, persoalan, pencobaan saudara dikasih itu sudah biasa. Kalau ada masalah, kalau anak-anak Tuhan yang sudah dewasa ada masalah dan persoalan di Tuhan, berarti kau menyediakan yang terbaik bagiku. Amin. Menyediakan yang terbaik bagiku, ya. Kalau anak-anak Tuhan tidak pernah punya masalah, ya, ngantuk pun dia belajar dari firman Tuhan sampai selesai, nggak ada masalah sama dia, nggak ada. Jangan sempat, ya, Tuhan buat seperti itu bagi kita saudara. Dalam firman Tuhan katakan,
Ya, pergilah kamu, ingatkan mereka yang berbuat dosa. Kalau mereka tidak menerima engkau, kebaskanlah kakimu. Jangan sempat Tuhan mengebaskan kakinya kepada kita, saudara, sehingga kita diberkati, tapi kejahatan kita diberkati. Diberkati kejahatan. Makanya ada firman Tuhan, pada akhir zaman yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Tapi saya yakin kita yang kita pilih adalah yang baik. Amin. Apa kata orang, saudara? Yang penting kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, karena Tuhan itu mengampuni kita, saudara. Kita sama seperti ada cicak, itu satu pelajaran dari cicak, saudara. Ya, itu lemah, kecil, menjijikkan. Saya paling jijik itu. Kalau bisa punya jangan ada di rumah. Ya, apalagi kalau sudah kena nasi kuat. Ya, jadi sangat menjijikkan. Lemah, saudara, kecil. Tetapi kenapa dikatakan itu menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara? Walaupun cicak itu lemah, tidak kuat, kecil, kita merasa maunya jauh dari rumah jangan ada. Tetapi cicak ada di istana yang megah. Amin. Ada. Kita juga, saudara, kasih dosa kita yang membuat sehingga Tuhan jijik melihat kita. Banyak orang menganggap kita tidak layak untuk masuk surga, saudara. Tidak layak. Tetapi saudara kasih, karena karunia daripada Allah, karena kasih Allah, maka kita menjadi pewaris kerajaan. Amin. Tuhan tidak biarkan, saudara. Tuhan tidak biarkan. Dia sangat mengasihi kita. Sekali banyak tantangan diperhadapkan kepada kita, maksud Tuhan adalah kebaikan kita, saudara. Paulus katakan, justru karena masalah ini, justru masuk dia dalam penjara menjadi satu kebaikan kepada dia. Dia bukan kecewa, dia tidak. Dia kecewa, Tuhan aku tahu, ya, dia melakukan yang benar tapi masuk penjara. Tetapi di dalam penjara, ya, bahwa dia menyelamatkan mimpi daripada Raja Firaun yang tidak bisa lagi berbusa hatinya. Dipanggil semuanya, tidak bisa untuk mengerti. Tetapi di mana saudara dikasih bahwa itu bisa untuk diartikannya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf menjadi dari penjara ke istana, sama seperti cetakannya, ya. Dia lemah, dia memang tidak kuat, tapi ada di istana yang mewah, yang megah. Kita juga seperti itu, saudara. Bukan hanya istana lagi. Di dunia ini banyak masalah persoalan yang kita alami, tetapi lewat Tuhan memperingatkan kita berjaga-jaga dan berdoa, lakukanlah yang baik, sehingga kita nantinya menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Di sana senang. Berbahasa Karos, tidak salah. Bahasa Tapanuli liling-liling seharian. Aku saya itu sami juga. Enggak tahu sambungannya itu. Iya, senang seharian, ya kan? Senang sila salah. Senang sadokah minokah ini. Bahasa Semarang. Bahasanya aku enggak tahu. Enggak tahu. Nanti bahasa Nias Papui, ya kan? Jadi pada waktu itu Yesus dihinggapi rasa sedih karena dia tahu bahwa tidak lama dari pelayanannya dan dia akan ditangkap karena dia mau berkorban untuk saudara dengan saya, saudara. Dia merasa sedih sehingga dia buat kawannya itu, muridnya itu, saudara, 3 orang supaya ada bersama-sama untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya. Sama seperti Prancis tadi, karena mereka tertidur dan lalai jenderalnya untuk menutup keluar masuknya ke dalam bukit itu, sehingga 2.000 orang tentara-tentara yang tangkas mereka semua dibunuh, sudah dikasih. Jadi kita juga yang ada pada saat ini, saudara, tidak ada lagi waktu kita untuk
kita saudara. Kalau kita lihat ya masalah persoalan dan sebagainya yang tidak pernah berpaling dari kehidupan anak-anak Tuhan, tetapi ingatlah mata Tuhan sedang tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Sebagai orang Kristen saudara, sering kita berada di dalam susah hati, ya, pikiran yang dipenuhi dengan kesedihan. Tetapi sudah terkasih, ada Yesus sebagai penghibur kehidupan kita. Coba dibaca dulu 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima yang ke-8. Saya baca, kalau kalian baca 1 Petrus ayat pasal yang kelima ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan saudara, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, berdoalah, ya. Pada akhir-akhir ini kita tahu saudara bahwa dunia sudah semakin gelap adanya, kasih sudah semakin pudar, ya. Sudah banyak orang anak-anak Tuhan egois, bukan preman egois. Itu biasa. Anak-anak Tuhan pada akhirnya banyak yang egois saudara, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, tidak mau memaafkan. Seharusnya semakin dewasa iman kita, maka kita adalah juru pemaaf, ya. Amin saudara. Harus, karena Alkitab kita begitu indah, menjadi satu pelajaran bagi kita. Kasihilah musuhmu. Kalau kasihilah sesama manusia itu biasa, kasihilah musuhmu. Musuh pun disuruh kita kasihi saudara. Roh memang penuh, tapi daging lemah. Ya, kita mau melakukan yang baik. Rasul Paulus katakan, aku mau melakukan yang baik, aku mau yang baik dalam kehidupanku, tetapi dalam juga menerima yang tidak baik. Sebagai orang yang percaya, jangan meragukan kasih Tuhan, ya, jangan meragukan. Dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Itulah pekerjaan kita. Biarlah orang lain mungkin karena penghasilan mereka tidak peduli kepada Tuhan. Tetapi kalau kita jangan saudara, apa yang kita dapat dari Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita utamakan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan itu semua mendatangkan kebaikan, ya. Kita jangan lupa mengutamakan Tuhan dari segala penghasilan kita saudara, supaya Tuhan itu memberkati, ya, memagari, sehingga jauh dari segala masalah, persoalan, penyakit bahkan yang lain. Ada penyakit karena kesalahan kita, ada penyakit memang datang Tuhan izinkan, ya. Tetapi sudah dikasih, kita mau saudara, supaya benar-benar kita merasakan bagaimana kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita saudara, maka tidak sulit kita mengasihi sesama, tidak sulit mengasihi orang lain. Hidup di dunia ini banyak godaan, banyak cobaan, ya, banyak saudara. Makanya Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah, karena banyak godaan saudara. Dari segala segi saudara, tetap ada godaan itu, ada cobaan. Tuhan izinkan datang kepada kita. Tuhan tidak mau kita melenceng dari firman Allah, sehingga dapat cobaan itu Tuhan izinkan untuk merubah karakter kita, supaya kita mengasihi Tuhan. Yang tadinya mungkin sudah mulai ragu, tetapi supaya Tuhan
mengasihi sesama kita yang ada pada saat ini. Kita adalah bersaudara di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan. Saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan, saling mendoakan. Jadi kalau saya saudara, nah tadi saya terima, kalau ada teguran, saya terima dengan baik, ya. Saya kalau ada yang penting juga usah lewat WA saudara, langsung aja di telepon. Karena di kalau WA kadang-kadang nggak jarang tuh, ya. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang apa, anak saya bilang, "Mak, apa? Coba dulu lihat, ada tengok di apa? Di HP itu, entah apa ada di situ, sakit anak ibu dia." Oh iya, ini nggak tahu. Baru saya tanya ibu ini. Saya tanya, bukan di situ ditanya juga, namanya kerja. Dijawab, sore yang merasa ya. Ya, kita yang ada panggilan tante, ya, memang benar saudara, ya, benar. Jadi karena kebetulan dari Sultan langsung ke situ kami, bukan sengaja, bukan, langsung kami ke sana saudara. Nanti mana tahu, ya waktu mana tahu. Kadang-kadang kalau kita berjanji bisa nggak jadi, ya kan? Mana tahu. Ternyata sampai di sana, ya, karena ada masalah soal KTP apa semua, akhirnya bapak dia itu berjalan juga. Saya nggak tahu ya, bahkan surat hilang atau yang lain di sana. Jadi tidak sengaja, ya. Makanya pulang dari sana, saya memang kurang enak badan, sudah 2 hari, tapi saya bawa terus mau demam gitu, tapi bantu terus minum air hangat sampai makan mau muntah gara-gara bantu terus, biasanya keluar keringat, ya. Tapi pusing-pusingnya ada. Waktu bapak guru telepon, "Ibu, kamu sudah sampai di sini, di mana?" Aku tak tahu juga pertemuannya dia, tak tahu juga saya, ya. "Di mana?" "Di rumah yang tidak." Oh dari situ. Di situ dah memang pening saya. Udah gitu, anak saya juga ada di rumah, suruh nanti dijemput aku. Jadi ya semua lah saya pikirkannya. Kalau udah dari rumah sakit, gak ada lagi alasan. Memang udah dari rumah sakit kami Pak. Wajar saya, orang udah dari rumah sakit, ya kalau pergi ke sana itu tugas saya, ya. Sebenarnya kalau ada yang teman saya yang satu, pada waktu itu Bapak Yoy, kemana? "Pak Yoy, apa? Ayo ke sana." "Siap." Dia kan, asal ada apa gitu, "Ayo Pak Yoy, ayo ke sana kita." "Siap." Sekarang nggak ada lagi. Ibu kita siapnya terus, tapi nggak ada tanya. Cuma ada nanti kan, ya nggak ada lagi sudah. Siap, sudah siap. Jadi kami nggak pernah terlambat kemana, pergi sama Bapak Yogi, ya. Walaupun saya sudah dari itu juga saya pernah maunya aku di situ sebenarnya. Baru sebelum dia masuk ruangan, saya berdoa. Kalau saya tahu, saya berdoa rasakan untuk masuk ke ruangan itu atau mungkin pertama. Itu juga saya sebenarnya. Jadi walaupun saya dari sana, kalau ada juga mau ke sana, tidak mengapa. Saya juga mau ikut. Karena itu juga saya saudara. Kalau dulunya sekarang sudah jarang saya lihat. Tidak tahu saya bagaimana. Kalau dulunya, kalau ada yang satu jemaah ya, nggak bilang apa, datang terus, "Bapak sakit." Jadi kenapa? Dia menjual ke rumah sakit, jadi dia jual dari rumah, langsung dijemput terus, ya, langsung dijemput. Kami berdoa di sana, itu Bapak Sewe berapa kali berdoa dan sediakan semua mobil dari situ, karena sudah sembuh, nggak jadi pergi ke rumah sakit, nggak jadi pergi. Bukan hanya ini yang kita mau saudara, di sana juga ya supaya semuanya lancar, ya itu seharusnya. Kalau dari ini seperti itu, tapi saya rasa begini jemaah, ibu gembala dia
diskusi yang kayak malas saja ya. Kalau begitu sebelum datang kami untuk mendoakan, saya tidak berangkat ke rumah sakit. Itu nggak berangkat, jangan dulu. Jadi sudah dikasih, bukan promosi, ya bukan. Tapi supaya kita juga ya bisa, ya sedikitnya kalau nggak bisa lewat telepon bisa didoakan berangkat kalian. Kalau memang tidak bisa, tidak sanggup. Tapi kalau memang bisa, ya alangkah indahnya. Nah, itu sudah. Walaupun tengah malam, walaupun jam berapa, pada waktu itu Bapak Guru dipanggil jam 11 malam, ya ikutan ke rumah sakit. Itu sudah. Jadi bukan saya Tuhan, bukan. Tapi doa bersama itu sangat indah. Amin. Amin saudara. Jangan takut saudara. Udah tua, udah 70 lebih, umur ini tapi ini nggak sanggup. Oh sanggup saudara. Kalau berjalan nanti, bawa saya ke sanggup saya berjalan. Mungkin kalah saudara yang gemuk saya juga. Iya. Tak ada sama aku. Makanya jangan ditopong ini yang bukan sanggup itu saudara. Ya kan? Bisa. Aku juga sudah. Itu dia pikir salah aku di mana itu kalung saya kasih, ya kan? Orang itu lebih muda, ada banyak sekali ke sana, masih mereka pelan. Saya lepas saya di tangga itu, memang tidak nyapala menjadikan. Ini mustahilnya, iya. Bukan merasa supaya perasaan udah, bukan. Memang sudah dikasih. Kalau masih kita sanggup, ngapain dia bilang aku tidak ngapain? Dia kan apa? Diberjuangkan. Kalau masih sanggup, kalahkan. Yang lemah, kita kalahkan sudah. Jadi sudah dikasih, kita dikatakan apalagi masih kami berjaga-jaga dan berdoa. Ya, dengan kata lain, bukan hanya kita berdoa dan berjaga, lakukanlah yang baik. Ya, itu artinya berjaga-jaga. Kita tetap lakukan yang baik, ya, yang baik. Di saat Yesus datang tiba-tiba pun, kalau di dalam kita sudah katanya sudah menjadi berkat, ya, kita datang Tuhan Yesus menjemput kita, sedang kita melakukan yang baik, maka ini pasti masuk dalam surga. Amin. Jangan nanti ini dia dulu ya, dia dulu bapak sekalian ini. Rupanya dia sedang menjudi, ya kan? Akhirnya itu contoh ke neraka. Sedang menjudi. Itu dikatakan berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan tidak kita tahu. Jam berapa dia datang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tak tahu kita saudara. Tak tahu kita datangannya. Anak pun tidak tahu kata Tuhan. Ya, anak pun tidak tahu. Jadi kalau kita berjaga-jaga, tetap dalam melakukan yang baik. Setiap saat kita lakukan yang baik. Kita tidak tahu kalau dalam Tuhan. Silakan Tuhan, aku tetap siap. Amin. Amin saudara. Kapan mendapat Tuhan kita siap. Jangan takut, ya. Tapi lakukan yang baik. Jangan melakukan kejahatan. Jangan lakukan yang tidak baik. Datang nanti Tuhan, ujian pemilik segala sama yang bikin sedang bergosip, menggosipi orang yang orang lain. Dia masih neraka, ya, tertinggal sudah. Pilih nanti ke tempat yang lain sedang membahas itu bagaimana cara untuk lebih beruntung lagi atau mungkin yang lain, ya, berlawanan yang firman. Sedang mencuri, sedang apa segalanya. Tetapi sudah dikasih. Makanya kita diingatkan, biarlah kita berjaga-jaga, berdoa, melakukanlah yang baik. Jauhilah kejahatan apapun itu saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang masih ada diri hati di dalam kehidupannya tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi di sana hanya melakukan firman Allah, ya, hanya melakukan firman Tuhan. Jadi daripada saat ini sudah dikasih mari, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, ya, menjadi berkat
melakukan tugas di perusahaan, berkati ini. Jangan lupa mengutamakan Tuhan, supaya semua apa yang kau dapat itu, supaya semua diberkati oleh Tuhan jalannya. Banyak orang menerima gaji besar tetapi bocor pundi-pundinya, lebih banyak penyakit lagi, persoalan lagi, masalah lagi. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, walaupun sederhana, kita nikmati dengan baik. Karena apa? Karena kita utamakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau bagi diri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita, saudara. Dia sangat mengasihi orang-orang yang hatinya hancur. Haleluya Yesus. Haleluya.